Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 IPA? Ketemu lagi dengan saya Dian Mufarida pada materi keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Dasar yang harus kalian kuasai yaitu kompetensi pengetahuan, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kompetensi dasar pada keterampilan adalah membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang apabila kepadanya dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka bentuk dan ukuran benda tidak akan berubah. Fokus bahasan kita kali ini adalah pada torsi atau momen gaya, atau juga disebut dengan torka, yang disimbolkan dengan tau. Torsi atau momen gaya sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda tentu masih ingat ketika Anda waktu kecil bermain jungkat-jungkit bersama teman-teman Anda. Anda atau teman Anda akan berusaha mengatur posisi duduknya agar jungkat-jungkit ini dapat seimbang. Atau Anda, begitu juga teman Anda, akan mengatur posisi duduknya agar jungkat-jungkit ini dapat bergerak naik turun. Torsi juga kita terapkan ketika kita sedang membuka atau menutup daun pintu. Begitu juga ketika kita sedang memanfaatkan kunci Inggris untuk mengencangkan atau melepas baut, konsep torsi ada di sana. Konsep torsi yang lain yaitu ketika kita menggunakan katrol untuk menimba air misalkan, atau konsep torsi yang lain banyak digunakan atau diterapkan dalam kegiatan berolahraga. Coba kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa seseorang hendak menutup daun pintu. Nah, pertanyaan yang bisa muncul adalah, mengapa handle pintu itu dipasang pada ujung daun pintu? Kenapa handle pintu tidak dipasang pada bagian tengah? Atau kenapa handle pintu tidak dipasang pada poros pintu? Coba Anda bandingkan apabila Anda mendorong pintu pada bagian ujung daun pintu, dan bandingkan ketika Anda mendorong pintu pada bagian tengah daun pintu. Manakah yang akan lebih mudah bagi Anda untuk membuka pintu? Anda tentu bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Untuk jawaban sementara bagi pertanyaan pada slide sebelumnya, coba Anda perhatikan video. Pada video tadi dapat kita amati bersama bahwa ketika anak tersebut membuka pintu pada bagian engsel, pintu jelas tidak akan terbuka. Ketika anak tersebut membuka pintu pada bagian tengah daun pintu, maka pintu susah untuk dibuka. Tetapi ketika anak tersebut mendorong pintu pada bagian ujung daun pintu atau pada bagian handle, pintu dengan mudah dapat dibuka. Anda dapat mencobanya di rumah masing-masing. Mengapa demikian? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Apa yang kita amati tadi, ketika anak membuka pintu, itu berhubungan dengan torsi atau momen gaya. Apa itu torsi atau momen gaya? Torsi atau momen gaya adalah penyebab perubahan gerak rotasi. Anda tentu masih ingat ketika belajar di kelas 1 bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak translasi. Tetapi torsi atau momen gaya dapat menyebabkan benda mengalami perubahan gerak rotasi. Torsi itu siapa? Torsi adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja dengan lengan gayanya. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini.
Ilustrasi sebelah kiri menunjukkan bahwa seorang anak hendak membuka pintu. Gerakan daun pintu dapat digambarkan pada ilustrasi yang tengah. Coba Anda perhatikan, sebelah sini yang saya tunjuk ini adalah engsel pintu. Kemudian berjarak tertentu dari engsel pintu di bagian ujung daun pintu ada handle pintu. Ketika kita ingin membuka daun pintu atau menutup daun pintu, maka kita mengerjakan gaya. Untuk kasus ini, gaya diberikan pada handle pintu. Posisi gaya kita yang kita berikan adalah di handle pintu. Jarak antara handle pintu ke porosnya ini disebut dengan lengan momen. Lengan momen. Jadi, gaya ini disimbolkan dengan F yang kita berikan pada handle pintu, lengan momen kita simbolkan dengan L. Nah, ketika gaya yang kita berikan itu punya jarak atau ada lengan momennya terhadap poros, maka gaya ini menyebabkan daun pintu ini mengalami gerak rotasi atau berputar. Nah, perkalian antara gaya penyebab rotasi, perkalian antara gaya dengan lengan momennya melahirkan torsi. Nah, torsi inilah yang akan menyebabkan benda berputar. Jadi dapat disimpulkan bahwa torsi adalah perkalian vektor antara gaya dengan lengan gaya. Atau tau sama dengan F cross L. Karena torsi adalah besaran vektor, maka torsi ini memiliki arah. Jika torsi itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam, jadi kalau torsi menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Sebaliknya, kalau torsi tersebut menyebabkan benda bergerak melawan jarum jam, maka torsi tersebut bernilai negatif. Perhatikan video berikut untuk lebih memahami kenapa kita membuka pintu dengan memberikan gaya di bagian ujung daun pintu akan terasa lebih ringan dibandingkan kita membuka pintu dengan mendorongnya di bagian tengah daun pintu. When you open a door, the harder you pull on the handle, the more torque you'll generate and the more you'll change the door's angular velocity. More net torque then means the door starts moving faster on its hinges. So the strength of the force that's applied is one factor that affects torque. Another is the distance between the force and the axis of rotation, or the radius. A larger radius means more torque. You know this if you've ever tried opening a door with a handle that's too close to the hinge. I'm guessing you... Pada video tadi dapat kita amati bersama bahwa jelas ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa ketika kita membuka pintu dengan memberikan gaya di bagian ujung daun pintu, maka pintu akan mengalami kecepatan anguler yang lebih besar dibandingkan gaya kita berikan di bagian tengah daun pintu. Kita bahas kembali untuk memperdalam pemahaman kita, mengapa membuka pintu dengan mendorong pada bagian ujung daun pintu terasa lebih mudah jika dibandingkan dengan mendorong pintu pada bagian tengah daun pintu. Kita amati bersama gambar paling kiri menunjukkan adanya daun pintu. Ketika kita mendorong pintu di bagian handle, maka gaya ditunjukkan dengan F1. Ketika kita mendorong pintu di bagian tengah daun pintu, maka gaya yang kita kerjakan adalah F2. Kemudian gambar di sebelah kiri ini kita terjemahkan menjadi gambar yang tengah. Ketika kita mendorong daun pintu pada bagian handle pintu dengan gaya F1, maka gaya yang kita kerjakan mempunyai lengan atau mempunyai jarak terhadap engselnya, kita simbolkan dengan R1.
Ketika kita mendorong pintu pada bagian tengah, maka gaya yang kita kerjakan adalah F2, dan F2 ini punya jarak R2 terhadap engselnya. Dapat kita lihat bersama bahwa R1 lebih besar dari R2, atau lengan gaya pertama lebih panjang daripada lengan gaya kedua. Jika kita asumsikan bahwa F1 adalah sama dengan F2, maka dapat kita simpulkan bersama bahwa F1 yang memiliki lengan R1 akan menimbulkan torsi kepada daun pintu, begitu juga F2 yang memiliki lengan R2 akan menimbulkan torsi atau momen gaya terhadap daun pintu. Nah, torsi yang ditimbulkan oleh F1 kita simpulkan dengan tau 1. Jadi tau 1 adalah sama dengan F1 cross R1. Tau 2 sama dengan F2 cross R2. Karena R1 lebih besar daripada R2 dan F1 kita asumsikan sama dengan F2, maka tau 1 itu kita peroleh nilainya akan lebih besar daripada tau 2. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kita ketika membuka pintu di bagian ujung daun pintu akan terasa lebih mudah daripada kita mendorong pintu pada bagian tengah daun pintu. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa handle pintu dipasang pada ujung daun pintu. Terkadang kita akan menemui kasus bahwa kita membuka daun pintu atau menutup daun pintu itu tidak tepat tegak lurus dengan daun pintu. Ada kalanya kita akan membuka atau menutup daun pintu dengan mengerjakan gaya yang membentuk sudut terhadap daun pintu. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut mengilustrasikan bahwa kita membuka daun pintu dengan gaya F, tetapi F ini tidak kita kerjakan secara tegak lurus kepada daun pintu. Akan tetapi F ini membentuk sudut theta terhadap daun pintu. Nah, karena F ini membentuk sudut theta, maka kita harus memproyeksikan F. F ini kita proyeksikan pada sumbu X, kita peroleh F cos theta. Karena sumbu X ini mengapit sudut, berarti proyeksinya adalah F cos theta. Sedangkan pada sumbu Y, kita peroleh proyeksinya bernilai F sin theta. Kita punya dua gaya sekarang yang bekerja pada pintu. Ada F cos theta, ada F sin theta. Perhatikan bersama, F cos theta bekerja pada daun pintu secara paralel atau sejajar dengan lengan pintu. Lengan daun pintu maksud saya. Sedangkan F sin theta bekerja tegak lurus dengan lengan gayanya. Jadi, karena torsi adalah perkalian produk atau cross product, perkalian vektor antara F dan L, maka perkalian vektor itu hanya ada nilainya apabila yang dikalikan itu saling tegak lurus. Kalau yang dikalikan itu sejajar atau paralel, maka nilai perkalian vektornya adalah 0. Jadi, dari dua gaya yaitu F cos theta dan F sin theta, maka yang tegak luruslah yang akan menghasilkan torsi. Dengan demikian, yang menimbulkan torsi pada daun pintu adalah F sin theta. Sehingga torsinya atau taunya yang punya nilai adalah tau sama dengan F sin theta cross L. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada contoh soal penerapan torsi atau torka atau momen gaya atau tau. Perhatikan contoh berikut. Sebuah kunci Inggris sepanjang 50 cm digunakan untuk memutar baut. Pada kunci Inggris dikerjakan gaya F yang membentuk sudut seperti pada gambar. Teramati pada gambar bahwa gayanya sebesar 80 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal.
Berapakah besar torsi yang terjadi akibat gaya tersebut? Kita bahas bersama. Kunci Inggris memiliki panjang 50 cm atau 0,5 meter. Gaya dikerjakan pada bagian ujung kunci Inggris sehingga panjang kunci Inggris ini nantinya akan menjadi lengan gaya. Kemudian besar gaya adalah 80 Newton dan membentuk sudut terhadap bidang horizontal adalah 30 derajat. Sehingga momen gaya yang bekerja di ujung kunci Inggris dapat kita rumuskan sebagai tau sama dengan F sin theta cross L. Kenapa F sin theta? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa yang menyebabkan terjadinya momen gaya adalah proyeksi gaya yang tegak lurus dengan lengannya. Sehingga kita peroleh tau adalah sama dengan 80 Newton kali sin 30 derajat kali 0,5 meter. Kita tahu sin 30 adalah setengah. Setengah kali 80 adalah 40. 40 kali setengah adalah 20 Newton meter. Dengan demikian, maka momen gaya yang bekerja di ujung kunci Inggris jika posisi gaya membentuk sudut dan gayanya besarnya seperti pada gambar adalah 20 Newton meter. Hal kedua, 3 buah gaya bekerja pada batang AB seperti gambar di samping. Diketahui bahwa panjang batang AB adalah 1,2 meter. FA sama dengan FC yaitu 20 Newton dan FB adalah 10 Newton. Jika AP banding AC banding AB adalah 1:2:4 dan massa batang diabaikan, tentukan besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P. Jadi pada kasus ini, poros rotasinya adalah berada di titik P. Mari kita bahas bersama permasalahan berikut. Jadi dari gambar kita ketahui tadi, FA, gaya yang bekerja pada titik A bernilai 20 Newton. Gaya yang bekerja pada titik B bernilai 10 Newton. Sedangkan gaya yang bekerja pada titik C bernilai 20 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Berdasarkan data yang diberikan, kita tahu bahwa AP banding AC banding AB adalah 1:2:4. Kemudian poros rotasinya adalah berada di titik P. Dari soal kita ketahui bahwa panjang batang berarti jarak antara A ke B adalah 1,2. Dengan melihat perbandingan ini bahwa AP banding AC banding AB adalah 1:2:4, sedangkan AB-nya adalah 1,2 diwakili oleh 4, maka ketika perbandingannya 2, jarak AC adalah 0,6. Jarak AP kita peroleh 0,3. Dengan demikian, dapat kita tinjau torsi masing-masing gaya terhadap poros titik P. Kita perhatikan bersama bahwa gaya yang bekerja di titik A ini menarik ke atas, maka gaya A ini, FA ini, kalau porosnya titik P, FA ini akan menarik batang searah jarum jam, sehingga torsinya bernilai positif. Kemudian kita bergerak ke gaya yang bekerja pada titik B atau yang kita sebut dengan FB. FB ini, jika titik porosnya adalah P, maka gaya FB ini akan menarik batang di titik B melawan searah jarum jam. Sehingga torsi yang ditimbulkan oleh FB juga bernilai positif. Gaya ketiga, FC. FC, jika kita proyeksikan ke sumbu Y yang tegak lurus dengan lengannya, maka kita peroleh FC cos 30. Nah, dapat kita ketahui bersama, kalau porosnya adalah titik P,
maka FC sin 30 itu akan menarik batang AB ini melawan arah jarum jam, sehingga torsi yang disebabkan oleh FC nanti bernilai negatif. Kita masukkan ke dalam persamaan torsi, sigma torsi atau resultan torsi yang bekerja pada batang AB jika porosnya adalah titik B akan sama dengan tau A plus tau B plus tau C. Tau A adalah FA kali LA. Tau B adalah FB kali LB. Tau C adalah FC sin 30 derajat atau sin 150 derajat kali LC. Tadi sudah kita bahas bahwa FC menimbulkan tau yang menyebabkan batang berotasi melawan jarum jam, sehingga torsinya bernilai negatif. Kita masukkan angka, FA adalah 20 Newton, LA adalah 0,3 meter, FB adalah 10 Newton, LB adalah 0,9 meter, FC adalah 20 Newton, LC adalah 0,3 meter, dan sin 150 adalah 0,5. Sehingga kita peroleh bahwa resultan torsi yang bekerja kepada batang AB jika porosnya adalah di titik B bernilai 12 Newton meter. Soal ketiga. 5 gaya bekerja pada sebuah bujur sangkar seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Kelima gaya tersebut menyebabkan bujur sangkar berotasi dengan poros di titik perpotongan diagonalnya. Hitung resultan momen gaya yang terjadi. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa sisi bujur sangkarnya adalah 10 cm. Gaya pertama 4 Newton. Gaya kedua 10 Newton. Gaya ketiga 10 Newton. Gaya keempat 9 Newton. Dan gaya kelima adalah 5 akar 2 Newton. Mari kita analisis bersama persoalan berikut. Jika kita gambarkan kembali, maka kita peroleh gambar berikut. Gaya pertama 4 Newton bekerja pada jarak R1 karena porosnya adalah pada perpotongan garis diagonalnya, yaitu di titik O di sini, titik O. Sehingga lengan untuk gaya 4 Newton atau lengan untuk gaya pertama adalah R1, yaitu setengah dari sisi bujur sangkar. Kemudian gaya kedua adalah 10 Newton. Gaya kedua juga memiliki lengan setengah dari sisi bujur sangkarnya. Gaya ketiga adalah 9 Newton. Sama memiliki lengan setengah dari sisi bujur sangkarnya. Gaya keempat adalah 10 Newton. Gaya keempat adalah 5 akar 3. 5 akar 3, kalau kita amati bersama, 5 akar 3 itu posisinya adalah tegak lurus dengan diagonalnya. Sehingga lengannya adalah bukan setengah dari sisi bujur sangkar, tetapi setengah dari diagonalnya. Itulah lengan untuk gaya F4. Kemudian gaya F5 sama dengan yang F1, F2, dan F3, yaitu lengannya adalah setengah dari sisi bujur sangkarnya. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada resultan momen gaya atau resultan torsi yang bekerja pada bujur sangkar, jika porosnya adalah perpotongan dari diagonal bujur sangkar, kita peroleh torsinya seperti ini. Sigma tau akan sama dengan tau 1 plus tau 2 min tau 3 plus tau 4 plus tau 5. Kenapa tau 3 negatif? Untuk kali ini kita mengambil perjanjian berbeda dengan dua soal yang sebelumnya.
kali ini perjanjian kita adalah jika torsi itu menyebabkan benda berputar melawan jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Jika torsi tersebut bergerak menyebabkan benda berotasi melawan jarum jam, melawan jarum jam, torsinya positif, maka yang searah jarum jam, torsinya negatif. Jadi perjanjian positif dan negatif itu tergantung Anda. Kalau yang menyebabkan torsi itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam diambil bernilai positif, maka torsi yang menyebabkan benda berputar melawan jarum jam bernilai negatif. Sebaliknya, kalau Anda menetapkan bahwa torsi yang menyebabkan benda berputar searah jarum jam itu negatif, maka torsi yang menyebabkan benda berotasi melawan jarum jam bernilai positif. Nah, kita kembali ke pembahasan berikut ini. Kita amati bersama bahwa F1 yang bernilai 4 Newton, F2 10 Newton, F3 9 Newton, dan F5 10 Newton bekerja pada ujung-ujung titik sudut bujur sangkar dan tegak lurus dengan sisinya. Maka ketika bujur sangkar ini berputar dengan poros pada perpotongan diagonalnya, maka lengan untuk F1, F2, F3, dan F5 adalah setengah dari sisi bujur sangkar, yaitu 0,05 meter. Sedangkan lengan untuk gaya keempat adalah setengah dari diagonal bujur sangkar. Berarti setengah dari sisi kali akar 2-nya, sehingga lengan keempat kita peroleh 0,05 akar 2 meter. Kita masukkan dalam rumus yang sudah kita tulis persamaannya tadi, sehingga kita peroleh bahwa resultan torsi yang bekerja pada bujur sangkar jika porosnya adalah perpotongan diagonalnya bernilai 1,25 Newton meter. Demikian anak-anak kelas 11 IPA tentang pembahasan torsi. Semoga dapat membantu Anda lebih memahami tentang torsi atau momen gaya atau torka, dan akan bermanfaat bagi Anda untuk menerapkan konsep torsi atau torka atau momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.